Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya yang saleh dan salehah. Hari ini kita ketemu lagi nih anak-anak dalam mata pelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran baru yaitu pembelajaran 6. Nah, tadi pagi pembelajaran pertama kita ketemu di Zoom ya anak-anak ya. Kita belajar pembelajaran 5. Nah sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Nah gimana? Udah siap untuk belajar? Oke baik, kalau sudah siap ustazah mulai ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang wujud benda anak-anak. Ada 3 wujud benda yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, wujud benda padat. Nah, yang kedua, wujud benda cair. Lalu yang ketiga ada wujud benda gas. Nah, di pembelajaran kemarin kita sudah sama-sama mengetahui makna dari kata wujud, permukaan, dan apa lagi satunya? Iya benar, bentuk. Nah, kita sudah mengetahui makna atau arti dari masing-masing kata itu. Nah, sekarang masih ingat nggak? Apa sih makna dari kata wujud? Iya, pinter. Jadi, wujud adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Nah, diraba ini maksudnya bisa dipegang gitu ya. Oke, sekali lagi ustazah bilang, wujud adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba, disentuh atau dipegang. Nah, sampai sini paham anak-anak? Oke, pinter. Selanjutnya. Nah, sudah ada satu buah teks bacaan nih anak-anak di sini. Judulnya adalah berbagai wujud benda. Nah, silahkan anak-anak amati, silahkan anak-anak baca juga, lalu anak-anak cermati. Ustazah akan bacakan untuk kalian semua ya. Oke. Berbagai wujud benda. Batu, air, dan angin memiliki wujud yang berbeda. Batu merupakan benda padat. Benda padat memiliki ukuran yang tetap. Benda padat umumnya tidak berubah bentuk. Air merupakan benda cair. Benda cair memiliki ukuran yang tetap. Bentuk benda cair dapat berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Angin merupakan benda gas. Bentuk dan ukuran benda gas selalu berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Benda gas juga dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruang kosong. Nah, ini adalah teks bacaan yang menjelaskan tentang wujud benda yang tadi ustazah sebutkan, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, untuk contoh wujud benda padat, di sini contoh bendanya adalah batu. Nah, katanya di sini batu itu merupakan benda padat. Jadi, kalau untuk benda padat itu dia memiliki ukuran yang tetap dan tidak berubah bentuk. Nah, ingat nggak pembelajaran yang kemarin kita juga sudah belajar tentang bentuk benda. Jadi, ada 2 bentuk benda kemarin yang kita pelajari. Ayo, masih ingat? Iya benar, jadi yang pertama bentuk benda tetap dan bentuk benda yang tidak tetap. Pintar anak-anak ustazah. Nah, kemarin ustazah juga kasih contoh kalau untuk benda yang tetap itu adalah batu. Nah, ternyata di sini wujud benda batu itu benar anak-anak, yaitu bentuk atau wujud benda yang tetap. Contohnya kemarin ada batu, misalkan kalian letakkan di dalam gelas. Nah, walaupun kalian letakkan di dalam gelas, bentuk batunya itu berubah atau tetap anak-anak? Tetap, benar. Nah, maka dari itu batu
dikatakan sebagai benda yang tetap atau tidak berubah bentuk. Dan untuk wujud bendanya sendiri, batu ini memiliki bentuk benda yang padat. Nah, selanjutnya ada benda cair. Nah, benda cair di sini contohnya adalah air. Kita juga kemarin sudah belajar ya tentang air ini. Air kemarin itu kita kategorikan masuk ke dalam bentuk benda yang tidak tetap. Benar. Ternyata di sini juga dikatakan air itu adalah bentuk benda yang tidak tetap. Dia dapat berubah-ubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Nah, jadi misalkan nih ada air di dalam gelas. Nah, air yang ada di dalam gelas itu memiliki ukuran yang tetap atau volume yang tetap. Nah, namun bentuknya itu dia bisa berubah ketika air yang di dalam gelas tadi anak-anak pindahkan ke dalam botol. Nah, volume air itu tetap, tetapi bentuknya berubah menyesuaikan tempatnya. Kalau tadi di dalam gelas, airnya akan mengikuti bentuk gelas. Nah, sekarang setelah dipindahkan ke botol, airnya akan mengikuti bentuk botol. Benar. Nah, yang terakhir ada angin. Angin merupakan benda gas anak-anak. Nah, gas. Kalau di sini dikasih contoh benda gas ini adalah angin. Ada juga contohnya balon. Nah, di dalam balon itu adalah gas anak-anak. Jadi, gas itu selalu berubah-ubah untuk ukurannya. Dia menyesuaikan bentuk wadahnya. Nah, contohnya, walaupun dia di dalam balon, misalkan nih ada balon A dan balon B. Balon A kita kompa atau kita tiup. Nah, lalu balonnya ngembung kan, besar. Terus tiba-tiba kalian nafasnya nggak kuat. Akhirnya kalian berhenti, lalu kalian ikat balonnya. Nah, untuk balon B, kalian berpikir, capek kalau niup. Bagaimana kalau dikompa aja? Nah, kalau dikompa kan nggak capek. Jadi balonnya bisa lebih besar daripada balon yang ditiup. Nah, itu di antara dua balon itu, walaupun sama-sama balon anak-anak, tetapi untuk ukuran atau volume gas yang ada di dalam balon tersebut berbeda. Nah, itu yang dikatakan di sini anak-anak. Contohnya seperti itu. Nah, benda gas itu juga dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruang kosong. Contohnya tadi seperti balon. Nah, balon itu awalnya ruang kosong. Ketika dikasih gas, maka dia akan terisi udara di dalamnya. Makanya dia menjadi besar. Sampai sini paham, Nak? Oke, pintar. Lanjut ya. Nah, ketika melakukan kegiatan, tentu ada aturannya. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Demikian juga ketika kamu sedang bermain. Kamu tidak boleh melanggar aturan ketika bermain. Tidak hanya di rumah, kamu harus melaksanakan aturan di mana saja. Ada aturan di sekolah dan di masyarakat. Ingat, aturan dibuat untuk dilaksanakan. Misalnya, aturan di rumah harus dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga. Aturan di sekolah harus dilaksanakan oleh seluruh anggota sekolah. Aturan di lingkungan harus dilaksanakan oleh seluruh warga. Nah, melaksanakan aturan itu juga dapat menciptakan kerukunan. Nah, jadi anak-anak, ketika kita melakukan kegiatan, pasti ada aturannya. Ada yang boleh untuk dilakukan, ada juga yang tidak boleh untuk dilakukan. Contohnya seperti kalian bermain. Nah, misalnya kalian mau main sepeda, lomba sepeda nih. Nah, ketika lomba sepeda ada jurinya. Jurinya bilang, nanti startnya dimulai dari
Misalkan dari rumahnya Sastra ya, nah, nanti finishnya di rumahnya Rasya misalkan. Rumah Sastra sama rumah Rasya misalkan deketan tuh. Lalu kalian semua tuh, teman-teman kalian menyetujui, oke. Nah, tidak boleh curang ya dalam bermain. Tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling tabrak-tabrakan supaya temannya jatuh atau bagaimana nanti sehingga dia menang. Nah, itu adalah aturan di dalam permainan. Nah, ketika kalian sudah menyepakati aturan itu, maka aturan itu wajib dilaksanakan, tidak boleh dilanggar, karena diciptakannya aturan itu untuk ketertiban pelaksanaan kegiatan kita. Contohnya tadi seperti lomba sepeda tadi. Nah, itu supaya tertib, supaya tidak ada kecurangan, terus tidak ada perkelahian di dalamnya ya. Iya. Nah, terus ketika kalian berada di sekolah juga sama. Nah, misalkan kalian sebelum berangkat sekolah berarti kalian harus mengikuti peraturan di rumah. Tetapi ketika kalian sudah sampai di sekolah, kalian harus mengikuti peraturan di sekolah. Misalkan di sekolah tidak boleh membawa handphone misalkan. Nah, berarti anak-anak tidak boleh membawa handphone ya. Walaupun alasannya untuk menelpon atau untuk meminta jemputan dan lain sebagainya. Nah, tetapi kan sekolah mempunyai aturan. Aturan itu harus dilaksanakan. Sehingga anak-anak tidak boleh melanggar aturan itu, ya. Dan juga misalkan di sekolah itu aturannya untuk hari Senin menggunakan seragam, misalkan merah putih. Nah, anak-anak pakainya batik. Nah, itu sudah melanggar aturan kan? Iya, makanya untuk aturan itu harus dilaksanakan supaya adanya ketertiban. Begitu juga dengan lingkungan di sekitar rumah kalian. Itu harus dilaksanakan oleh seluruh warga, masyarakat yang ada di tempat kalian. Misalkan ada aturan di dalam lingkungan rumah, di dalam lingkungan perumahan kalian itu, untuk malam hari tamu harus lapor ke ketua RT misalkan. Nah, itu namanya aturan. Jadi, kalau ada tamu yang datang berkunjung ke daerah setempat itu harus lapor ke RT. Nah, itu namanya aturan anak-anak. Jadi, aturan itu harus dilaksanakan, tidak boleh dilanggar. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk ketertiban. Lalu yang kedua, untuk menciptakan kerukunan. Nah, tentu kalian masih ingat bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Hasil perkalian dapat dihitung menggunakan penjumlahan. Nah, lagi-lagi hari ini kita belajar perkalian anak-anak. Ustazah juga sudah bilang berkali-kali untuk anak-anak ustazah semuanya bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Nah, sekarang kita belajar lagi untuk memperdalam pengetahuan anak-anak ya. Oke, contoh soal yang pertama anak-anak. Ada 3 dikali 4. Nah, masih ingat nggak gimana caranya untuk penulisan penjumlahan berulangnya? Iya, nah di sini sudah bisa kalian lihat anak-anak. Untuk penjumlahan berulangnya bisa kalian tulis 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 12. Nah, di sini ada 3 bilangan yang dijumlahkan. Jadi artinya 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, Ustazah mau katakan lagi. Ada 2 cara supaya kalian mudah untuk mengerjakan perkalian ini anak-anak. Yang pertama, kalian bisa gunakan caranya Ustazah nih. Ustazah dulu diajarin oleh mamanya Ustazah untuk perkalian contohnya 3 dikali 4. Ini seperti ini anak-anak. 3 dikali 4 artinya 3 kali 4-nya, berarti artinya 4-nya ada 3 kali, sehingga ditulis 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, kalau untuk 5 dikali 2 artinya 5 kali
duanya. Berarti duanya ada 5 kali. Nah, sehingga hasilnya ada 10. Lalu yang terakhir ada 2 kali 5. Berarti artinya 2 kali 5-nya. Berarti 5 ditambah 5. Hasilnya 10. Oke, kayak gitu kalau cara Ustazah. Nah, kalau anak-anak sulit memahami caranya Ustazah, bisa lihat cara yang selanjutnya nih. Contoh, soal 3 dikali 4. Jadi, angka atau bilangan yang ada di paling belakang anak-anak, ini merupakan bilangan dijumlahkan. Nah, 3 kali 4, bilangan dijumlahkan, berarti yang dijumlahkan adalah 4. Makanya yang ditulis adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Sedangkan bilangan atau angka yang ada di depan ini merupakan banyaknya penjumlahan. Banyaknya penjumlahan maksudnya 4 tadi kita tuliskan di sini sebagai penjumlahan berulangnya. Banyaknya penjumlahan berarti 4-nya kita tuliskan sebanyak 3 kali. Oke, kalau 5 dikali 2 berarti 2-nya ini merupakan bilangan yang dijumlahkan sehingga ditulis 2 di sini. Nah, 5-nya berarti banyaknya penjumlahan, berarti 2 ini kita tulis sebanyak 5 kali. Oke, sekarang kalau 2 dikali 5 berarti 5 ini yang paling belakang ini merupakan bilangan yang dijumlahkan sehingga yang ditulis untuk penambahannya adalah 5. Dan 2 yang di depan ini adalah banyaknya penjumlahan sehingga 5-nya kita tuliskan sebanyak 2 kali. Oke, sampai sini paham anak-anak Ustazah semuanya? Alhamdulillah. Nah, ternyata materi hari ini sudah selesai nih anak-anak. Ustazah harap walaupun materi hari ini sudah selesai, pembelajaran hari ini sudah selesai, anak-anak Ustazah semuanya tetap dipelajari lagi ya. Materi yang sudah yang lalu juga dipelajarin supaya menambah wawasan anak-anak Ustazah semuanya, supaya ilmu yang sudah anak-anak dapatkan itu tidak hilang ya. Oke deh, selain belajar terus, Ustazah juga selalu mengingatkan anak-anak Ustazah semuanya untuk tetap menjaga kesehatannya. Karena di musim sekarang ini lagi banyak sekali penyakit. Jadi anak-anak Ustazah semuanya harus tetap sehat, harus tetap jaga kesehatannya agar tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Oke deh. Nah, akhir kata kita ucapkan hamdalah sama-sama dulu ya anak-anak yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, terakhir kata Ustazah ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak Ustazah semuanya. Sampai ketemu di pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.